Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliva Salsabila Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori produksi dalam ekonomi manajerial. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Seperti yang kalian tahu, proses produksi adalah perubahan dari input menjadi output. Input sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu input tetap atau fixed input dan input tidak tetap atau variable input. Selanjutnya adalah fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan antara tingkat faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat hasil produksi yang dihasilkan. Secara matematis, fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung K dikali L dikali R dikali T, dengan keterangan Q sebagai quantity atau jumlah barang yang dihasilkan, F sebagai fungsi atau simbol persamaan fungsional, K sebagai capital atau modal, L labor atau tenaga kerja, R resource atau sumber daya alam, T teknologi dan kewirausahaan. Jadi, apa yang kalian ketahui tentang teori produksi? Teori produksi merupakan teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Ada beberapa faktor-faktor produksi yang digunakan, seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Selain hal tersebut, ada tahapan produksi yang harus dilakukan sebelum melakukan sebuah produksi. Ada 4 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Pada tahap awal ini kita harus menentukan produk apa yang akan dibuat, berapa jumlah bahan baku, biaya yang dibutuhkan, dan jumlah tenaga kerja. Kedua, penetapan alur. Tahap ini merupakan tahap yang digunakan untuk menentukan dan menetapkan urutan kegiatan dari proses produksi. Ketiga, penjadwalan atau scheduling. Tahap ini digunakan untuk menentukan dan menetapkan kapan produksi harus dilakukan dengan membuat jadwal utama, kemudian dibagi menjadi lebih terperinci. Dan yang keempat adalah perintah memulai produksi atau dispatching. Pada tahapan ini akan dilakukan penentuan dan penetapan proses pemberian perintah untuk memulai produksi. Tahapan-tahapan produksi ini dilakukan agar dapat tercapainya produktivitas dari sebuah produksi. Kesimpulannya adalah, teori produksi merupakan teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Dalam penggunaannya, harus sesuai dengan tahapan produksi yang ada, sehingga dapat mencapai produktivitas yang diinginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori produksi dalam ekonomi manajerial. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.